keajaiban dalam kehidupan kita. That He is a God that can do miracle in our life. That He can do amazing thing in our life. Dia Tuhan yang sanggup dan selalu bisa. Salah satu firman Tuhan mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. There's nothing is impossible with God. Katakan sama-sama, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi sama-sama katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. We come before you Lord this morning. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini dengan hati yang percaya bahwa gak ada yang sulit bagi Tuhan. With faith that's saying there's nothing impossible with you Lord Jesus. Amaze us Lord Jesus every single morning. Herankan kami Tuhan setiap bangun pagi Tuhan. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yang percaya bahwa Tuhan yang besar, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sama-sama berdiri. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Angkat kedua tangan. Kau Yes, ajaib mulia. Thank you Lord, thank you Lord. Lantai 1, lantai 2. Katakan, Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. With one accord. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan.
Kami mau menyembah-Mu lebih lagi, Lord. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Siapa yang layak? Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, hanya Kau yang layak ku agungkan. Keagungan-Mu Tuhan turun di tempat ini. Kemuliaan-Mu Tuhan ada atas tempat ini. Your Shekinah glory, your presence Lord, fill this place. Fill the city of Philadelphia, memenuhi kota kami. Kami mau berikan hati kami mau berikan hidup kami Tuhan. Untuk Engkau Tuhan, we give our heart, our life to your hand Lord Jesus. Pada saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, atmosfer surga memenuhi tempat ini. When we praise your name Lord Jesus, the heaven atmosphere is here. Tuhan sendiri yang mengurapi gereja-Mu Tuhan. Tiap-tiap kami yang ambil bagian pelayanan ini. You alone Lord Jesus that anoint us. Everyone that take part on this service, you anoint your church Lord Jesus. Dan kami mengharapkan sesuatu yang besar. Anda mengharapkan sesuatu yang besar saudaraku? Yes. Kami mau sesuatu yang baru. Kami mau sesuatu yang besar. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Di dalam nama Yesus, in Jesus name, Gereja Tuhan PBC katakan, amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Good morning PBC, how are you all? Good. Jawabannya great atuh. How are you all? Great. There you go. Good morning. How are you all this morning PBC? Oke, how about sebelum kita nyanyi puji Tuhannya, kita mau baca satu firman Tuhan dulu. Dari Mazmur 150 ayat yang ke-6. We're gonna read this in English and Indonesian. How about we read it in Indonesian first and read it in English, okay? Very simple phrase. Ayat yang paling simple. Siap semuanya baca firman Tuhan? Yes. 1, 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Katakan haleluya. Ready in English. 1, 2, 3, go. Everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Khotbah Om minggu lalu bilang, kalau lagi senang, kalau lagi sakit, nggak ada kerjaan, kalau lagi dapat berkat, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Tepuk tangan yuk di atas kepala yuk. Semuanya. This is a new song, but we're gonna learn it together, okay? Y'all ready? Woo! Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah! Come on. I praise in the valley, I praise on the mountain. hallelujah. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Clap your hands in the air, come on. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Everyone that has breath, As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. come on. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know. I praise 'cause I know my is in control.
My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Everyone, come on. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh my soul. Hey, hey, come on. Praise the Lord. Oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? I'm gonna Praise the Lord. again. I'll praise. Oh, Come on. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? I'm gonna Praise the Lord, oh my soul. Come on. Tepuk tangan di atas kepala dong. Haleluya. Woo! We gotta praise you, Lord, this morning. Come on. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I say praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Come on. Praise the Lord. Come on, church. Sing it loud. Come on. Praise the Lord. Come on. One more time. Praise. Praise the Lord. Oh my soul. I'm gonna Praise the sing. I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on. Woo. Sing it with me, okay? 1, 2, 3. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the One more Lord. time. One more time. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Woo! Beri kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Yang merasa bersuka cita angkat tanganmu. Yang merasa diberkati Tuhan angkat tanganmu. Again, kalau sakit, puji Tuhan. Kalau lagi senang, kalau lagi sedih, kalau lagi dapat kangtau. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Apapun kondisi dan keadaan kami Tuhan, kami gak akan berhenti untuk memuji menyembah Engkau Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Come on guys. Woo. Tepuk tangannya lagi dong di atas kepala. Semuanya. Semua tahu lagu ini ya, nyanyi yang keras ya. Come on. Terpujilah Namamu Tuhan, Yeay. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan,
kami bersorak. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan. kuat dan penuh kemuliaan. Katakan Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Semuanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, Ya Pak. yang menghancurkan Oh, yeah. dan membebaskan jiwa. Kami Kami bersorak, bersorak. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah Yang kedua. untuk Engkaulah selamanya Raja. atas dunia, Come on semuanya. yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan Amin. jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemuliaan Tuhan. Kita dong tepuk tangan dari atas kepala saudara. Haleluya. Haleluya. Masih kuat muji Tuhan? Yakin? Coba kasih senyum kiri kanannya. Mau salaman gak? Kasih salaman deh at least deh. 10 orang gimana? Kalau nyebrang kiri kanan gimana? Haleluya. Katakan kiri kanan, hey you look pretty today ya. Yang suami ke istri aja gitu ya, jangan ke istri orang gitu maksudnya. Haleluya, haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik buat hidup kami Tuhan. Terkadang kami gak sadar kalau Engkau Tuhan yang baik. Kami kadang hanya memikirkan diri kami gak sadar Tuhan. Engkau terus memikirkan tentang kami Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup. Engkau Tuhan yang maha sanggup, yang bisa melakukan segala hal Tuhan. Buat hidup kami. Di saat kami lemah Kau kukuatkan Tuhan. Di saat kami sedih Kau kirimkan penghibur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami hidup karena percaya. Thank you Jesus. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku
terima sekarang kemenangan darimu. Jadikan lagu ini doa kita, saudara. Katakan, ku hidup Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat tanganmu jemaat Tuhan, lebih sungguh katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. lebih sungguh lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Thank you Lord, thank you Lord. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami hidup karena oleh anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena salib-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Amen. Oleh karena salib-Mu Yesus, kami dimerdekakan dari segala Amen. dosa kami Tuhan. Thank you Jesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup
baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Terima kasih Yesus. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Aku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lebih sungguh lagi jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan. Karena salib-Mu Ku hidup. Karena salib-Mu aku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami ada sampai saat ini, kami boleh hidup semua karena kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. We are here Lord Jesus because of your cross, because of your resurrection Lord Jesus. Biar kami mempunyai tujuan hidup yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Let our purpose of life to please your heart. Sekali lagi Tuhan, biar Engkau sendiri yang menjamah tiap-tiap kami. Tuhan yang tahu setiap kebutuhan kami. Lord, touch every single heart and you know every needs in each person. Dan Tuhan pasti punya jawaban. And we believe Lord that you are the answer and you always have the answer. Amin. Kami mau mendengar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan saja menguasai tempat ini. We want to hear your words Lord Jesus. You alone that fill this place and fill our heart. Di dalam nama Yesus, in Jesus name, semua sama-sama katakan amen, 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 amen. Silakan duduk semuanya. Good morning Philadelphia Praise Center family. Good morning PPC family. Good morning, selamat pagi semuanya. Yang di belakang boleh ambil tempat duduk. By the way, sebelum yang di belakang ambil tempat duduk, high schoolers and middle schoolers, first floor, second floor, go with Chema. High schoolers, middle schoolers, go with Chema. Yes. Second floor, first floor semua. High schoolers and middle schoolers. Iya. Yes. Yang di belakang boleh ambil tempat duduk nih, ada tempat duduk kosong. Iya. Good, semangat. Ayo pada semangat. Nah gitu dong, Cipuswa depan. Nah tuh. Alright. Ibu selfie, ini depan nih kosong. Amos depan. Oke. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat tiap-tiap orang yang ambil bagian pelayanan Anda pada hari ini, pada pagi ini. Kita harus appreciate mereka yang ambil bagian pelayanan. Itu dari guru sekolah minggu, ushers, drivers, team praise and worship, semua yang di belakang. Terima kasih banyak, terima kasih. Haleluya. Oke. Nah, kita akan masuk dalam short announcement terlebih dulu. A short announcement, saya cuma mau pastikan jangan lupa hari Jumat ini, don't forget this coming Friday, hari Jumat kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Di tempat ini jam 7 malam, lalu hari Minggunya kita akan celebrate His resurrection Easter Sunday. Yes. Next week Easter Sunday kita tetap di tempat ini dan kita akan ada tetap 2 kebaktian 9:30 and 11:15. Sekali lagi untuk Anda semuanya jangan lupa hari Jumat jam 7 malam lalu hari hari Minggunya Easter Sunday. Setelah kebaktian ini, seperti minggu-minggu kemarin, kita masih ada penjualan raffle tickets untuk mensupport kegiatan Sunday School, Youth, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Nanti akan ada Nick dan juga Sherin yang akan menjual raffle ticket dengan hadiah-hadiah yang Anda bisa baca di bulletin. Oke, Anda siap untuk mendengar firman Tuhan, saudaraku? Anda siap? By the way, kalau Anda ada yang pertama kali baru datang ke gereja ini, sama-sama kita ucapkan welcome. Yes. Kalau Anda memang mau tertanam di gereja ini, Anda mau bertumbuh di tempat ini bersama-sama dengan kami, ayo be part of care group. Ya, saya encourage banget untuk Anda semua dari yang muda sampai yang usia indah untuk menjadi bagian di dalam care group. Untuk kita bisa saling membangun, saling mendoakan, dan kita sama-sama saling dikuatkan. Oke. Sebelum kita mulai firman Tuhan pada pagi hari ini, gimana kalau kita silent cell phone kita? Ya, mari kita silent cell phone kita. Semuanya pandangan ke depan, gak usah pusingin kiri kanannya, ya. Dan gak usah colek kiri kanannya untuk ajak ngomong.
untuk ngomong sama tetangganya jangan sekarang dulu gitu ya. Supaya kita fokus sama firman Tuhan. Nanti kalau mau colek-colek temennya untuk ngajak ngobrol, entar aja setelah kebaktian. Setuju? Alright. Minggu lalu kita masih bicara tentang Yesus sanggup. Minggu lalu kita bicara bahwa Yesus walaupun dia sanggup gitu untuk melakukan segala perkara, tapi bukan berarti kita bisa semena-mena ngapain? Ngatur Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita punya kedaulatan. Katakan kedaulatan. Yes, Tuhan kita punya kedaulatan. Nah, minggu lalu saya sharing bagaimana sewaktu Tuhan Yesus memecah-mecahkan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus menengadah ke langit. Yang artinya apa? Look unto heaven doors and knock. Tuhan melihat kepada pintu surga dan mengetok pintu surga. Karena Tuhan tahu, apa yang Tuhan tahu? Bahwa segala sumber kehidupan, sumber segalanya yang baik datangnya dari Bapa. Yang memutuskan siapa? Yang memutuskan Bapa. Nah, minggu lalu saya juga bilang bahwa kedaulatan itu apa sih artinya? Kedaulatan adalah Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang memegang kendali. Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang memegang kendali. Gak ada satupun yang bisa mengontrol Tuhan. Tuhan Allah kami ada di surga, dia melakukan semua yang disukainya. Itu ada di dalam Mazmur 115. Yesaya 46 bilang gini, rencanaku akan tetap teguh dan aku akan menyelesaikan semua kehendakku. Yes. Dan tadi Sandri juga bilang, gimana? Kalau doa kita dijawab Tuhan bagaimana? Puji Tuhan. Kalau Tuhan tunda doa kita dijawab Tuhan, bagaimana? Puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, puji Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar sesuatu yang berbeda. Kita akan berbicara tentang masih berhubungan dengan Jesus able, Yesus sanggup, tapi coba saya akan buka pelan-pelan supaya semuanya bisa dapetin dan keluar dari tempat ini mendapatkan mana kehidupan. Alright, saya mau mulai dengan satu pertanyaan. Siapa di tempat ini yang pengen selalu dapat bonus, dapat ekstra atau dapat good surprise? Berapa orang? Baik-baik ya, gak banyak ya. Ya. Saya mau nanya nih, siapa yang senang kalau kita dapat ekstra, dapat bonus, atau dapat good surprise? Yes. Siapa yang pernah ngalamin? Oh gak banyak ya. Sedih bener hidup lo. Ya. Saya pernah nih kejadian ya. Jadi waktu itu istri saya Vivi sama anak saya mau ke Indonesia. Itu diantar Hani pagi-pagi. Om Eriko dengong ya. Nah saya pagi-pagi diantar nih, kita udah tahu nih, kita berangkat dari Newark. Udah berangkat tuh udah 3,5 jam sebelumnya dengan prediksi bahwa kita nggak mungkin terlambat. Oke dong, ternyata di 95-nya tuh macet banget, nggak tahu kenapa itu pada subuh-subuh. Macet hingga akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Pesawat kita terlambat. Pesawat kita terlambat. Jadi udah di gate udah ditutup dan kita nyampe airport udah terlambat. Nah akhirnya apa yang kita lakukan? Kita melakukan apa? Kita melakukan pujian penyembahan. Kagak bos, ya kita ke counternya. Kita berdoa, aduh Tuhan gimana nih ya, kita ketinggalan pesawat nih. Kita berdoa Tuhan gimana nih, setidaknya tolong Tuhan supaya ada jalan keluar nih gitu. Karena kita gak mau keluar duit lagi. Biasa dong orang Indonesia gimana? Ogi, tahu Ogi kan? Oga rugi, ya dong, gak rugi dong, masa gara-gara kesalahan kita nih. Akhirnya kita ke counternya, kita bilang, aduh sorry nih, kita terlambat, macet, gini segala macam. Dia berhak dong untuk nolak kita gitu. Oke, let me work on it, katanya. Di tak. Tadi bilang gini, oke, kamu bisa berangkat di jam sekian, 2 jam sebelumnya, 2 jam berikutnya, kamu ke gate ini. Tapi ada satu halnya tahu dia bilang gini. Mau nggak dipindahin ke first class? Haleluya. Serius nih? Iya, tapi kamu bertiga kan, cuma untuk 2 orang. Kira-kira siapa yang duduk di bangku ekonomi? Gue dong, iya enggak? Karena gue sayang istri sama sayang anak, biarlah mereka first class. Tuh gitu gue dari kejauhan gini, enak ya mereka first class ya. Makanannya beda, servisnya beda. Tapi di ekonomi gue dapat rawon.
Enggak mungkin. Nah, itu benar-benar surprise. Bahwa kita ngarepin cuman ya setidaknya berangkatlah di pesawat berikutnya. Ternyata dikasih bonus. Duduk di first class. Karena maaf ya, saya kan belum pernah naik first class ya. Jadi maafin, saya kampungan gitu. Tapi ya gitu, bahwa kehidupan kita akan menjadi indah. Bahwa pada saat ada ekstra, ada bonus, ada good surprise. Katakan amin. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Ya, kita baca sama-sama Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Saya membaca ayat ganjil, ayat genap, Bapak Ibu membaca ayat ganjil, ya. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. 17. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Next. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21. Jill, stay di sini ya Jill ya. Nah, saudaraku, ini background story-nya adalah ini doa daripada Paulus. Doa Paulus, ya. Nah, yang menariknya adalah di sebelumnya betapa apa? Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus Yesus. Lebarnya kasih Kristus gimana? Saking lebarnya mengcover apa? Mengcover seluruh dunia. Katakan amin saudaraku. Lebarnya kasih Tuhan tuh untuk seisi dunia ini. Betapa panjangnya kasih Tuhan. Panjangnya kasih Tuhan sampai kapan? Sampai seumur hidup kita selama kita hidup. Itu panjangnya kasih Tuhan tuh. Anda hidup umurnya 90 tahun, Anda 70 tahun, Anda 40 tahun. Kasih Tuhan akan panjang selama sampai Anda hidup. Kasih Tuhan tinggi. Tingginya seberapa? Setinggi apa yang sudah kita capai. Setinggi apa yang penuh dengan sukacita di dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kita penuh dengan sukacita. Itu tingginya kasih Tuhan. And yet juga sedalam apa kasih Tuhan itu? Sedalam hatinya kita yang tidak ada orang tahu. Kekecewaan kita, kesedihan kita. Bahkan sampai di batas kematian kita sekalipun. Kasih Tuhan sangat dalam. Lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Ada dimerahin tuh. Bagi Dialah yang dapat melakukan. Bagi siapa saudaraku? Bagi siapa? Bagi Yesus. Kenapa bagi Yesus bisa melakukan segala sesuatu? Karena Dia apa? Karena Dia Tuhan yang maha kuasa. Katakan maha kuasa. Dia bukan hanya berkuasa tapi maha. Maha artinya apa? Sangat berkuasa. Dari penciptaan langit bumi udah dikasih unjuk betapa Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia bukan hanya menciptakan langit bumi. Can you imagine bagaimana tata surya? Gitu. Tahu nggak sih Anda pernah mikir nggak bahwa pada saat misalnya matahari nggak muncul tepat pada waktunya, chaos nggak dunia? Let me tell you, chaos loh dunia. Bagaimana pada saat matahari tidak terbit 5 menit terlambat aja muncul? Dunia bisa beda. Kasih-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat. See? Itu tuh menandakan betapa berkuasanya dan maha kuasanya Tuhan kita. Dimulai dari penciptaan. Maha kuasanya Tuhan kita juga dilihat dari keadilannya. Gimana keadilan Tuhan saudaraku? Keadilan Tuhan pada saat Dia melakukan yang namanya air bah.
Sodom Gomorrah, bagaimana Tuhan bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Semua itu menunjukkan kemahakuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi dia yang dapat melakukan jauh, katakan jauh. Enaknya kita ngomongnya jangan jauh doang gitu ya. Bagi dia yang dapat melakukan jauh. Yuk sama-sama yuk, iseng yuk ya. 1, 2, 3. Bagi dialah. Wah, ibu ini bagus nih. Kita lomba ya. 1 ya. Siapa yang paling panjang ya? 1, 2. Bagi dialah yang dapat melakukan. Jauh, lebih banyak. Tandanya apa tuh kalau kita bisa ngomong jauh? Tandanya apa? Tandanya jauh. Tandanya benar-benar bahwa Tuhan kita tuh bisa melakukan jauh lebih banyak dari yang kita ngapain? Doain sama pikirin. Nah pertanyaannya nih, apa doa kita? Apa cuman minta, udah gitu kita nggak doa karena kita nggak ada yang kita minta. Ya enggak? Yakobus 4 ayat 3 bilang gini, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan apa? Hawa nafsumu. Jadi artinya pada saat kita berdoa, sebelum dan saat kita berdoa, apa yang harus diberesin? Motivasi hati kita. Jangan untuk pemuasan diri. Atau kita doa cuman untuk minta doang. Amin, saudaraku. Lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Apakah cuma untuk saya, keinginan saya, kebutuhan saya? Firman Tuhan ini bilang loh, bahwa Yesus bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Anda cuma berdoa untuk jodoh, Tuhan kasih bukan hanya jodoh. Lebih, cuma sekadar jodoh, tapi jodoh dengan hikmat, yang cinta Tuhan, yang bisa membawa kehidupan Anda lebih dekat sama Tuhan. Anda berdoa untuk dapat kerjaan, Tuhan bukan hanya kasih kerjaan buat Anda. Tuhan kasih yang lebih lagi. Lebih dari apa yang Anda bisa doakan dan pikirkan. Nah yang menariknya adalah gini nih, yang bahasa Inggris nih. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to his power that is at work within us. Katakan imagine. Imagine. Jadi imagine tuh kata-katanya gini. Imajinasi atau mimpi atau ngebayangin. Anda berbahaya banget kalau hidup gak punya mimpi atau gak punya visi. Anda datang ke Amerika pasti punya mimpi kan? Gitu. Wah gue pengen ke Amerika nih. Kenapa pengen ke Amerika? Gue pengen ngumpulin apa? Cien. Yes. Berapa gitu. Oh kan orang Indonesia tuh banyak BS-nya lah. Dia, oh gampang lo kerja di Amerika. Lo pasti bisa ngumpulin 4.000. Iya 4.000 sebulan. Enggak 2 tahun. Karena pas nyampe sini gimana? Kerjaannya Senin Kemis bos. Cuman kan di Indonesia yang jualannya kan pinter banget gitu loh. Nah tapi Anda harus, pasti Anda mau ke Amerika punya mimpi, Anda sampai di Amerika punya mimpi. Jangan sampai Anda gak punya mimpi di dalam hidup ini. Biar kata nih Anda usianya udah 70, 80, saya berdoa tetap harus punya mimpi. Dan kalau mimpi, jangan mimpi yang biasa-biasa. Mimpilah yang apa? Yang besar, karena apa? Tuhan kita sanggup melakukan jauh.
melebihi yang kita doakan dan pikirkan. Tuhan mau hidup kita nggak biasa-biasa. Tuhan mau hidup kita luar biasa. Lantai 1, lantai 2. Kalau sekarang ini nih, Anda lagi punya tantangan kehidupan, Anda punya lagi masalah kehidupan, jangan stop bermimpi. Tetap bermimpi. Anda lagi sakit nih. Anda lagi sakit nih. Vonis dokter apa juga bilang, Anda tetap harus punya mimpi. Saat gua sembuh nanti, gua akan pergi memberitakan kesaksian kesembuhan gue buat orang-orang yang lagi sakit. Gua akan menumpangkan tangan untuk orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. That's mimpi. Gitu. Anda yang lagi Anda yang lagi butuh pekerjaan saat ini. Mungkin pekerjaan lagi Senin Kemis. Tapi Anda berdua, lihat nih. Nanti gue punya kerjaan, gue ada uang ekstra, uang lebih. Gue akan mensupport anak-anak yang gak sekolah di Indonesia. Gue akan sisihin uang gue. Gue punya mimpi, nanti gue akan membantu orang-orang yang pengen buka usaha. Gue akan invest untuk mereka yang punya mimpi dong. Biar kata usia kita udah berumur segala macam, harus punya mimpi. Nah kan kita nih mau beli gedung baru kan? Iya enggak? Amin. Kalau Tuhan berkehendak, iya enggak sih? Dalam waktu dekat kita akan beli gedung baru. Saya punya mimpi enggak untuk gedung baru? Of course dong punya mimpi. Ngapain kalau cuma pindah gedung itu enggak ada mimpi? Hah? Tentu saya punya mimpi, kita semua punya mimpi. Gila gedungnya, itu gedung kebaktian yang 300 orang, yang 40 orang, segala macam. Saya punya mimpi untuk gedung itu bisa menjangkau jiwa-jiwa, bangsa-bangsa, bukan hanya bahasa Indonesia di situ. Spanish, Mandarin, Burma, semua segala macam bisa memakai gedung itu dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Saya mau ada sekolahan di situ, anak-anak kecil udah dari kecil diinvest dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mau benar-benar yang namanya gedung gereja itu orang keluar masuk ngedapetin Tuhan. Bahkan kalau perlu orang-orang yang mati di kuburan bangkit kembali, itu pokoknya mimpi gua ada. Lo tahu kan di sampingnya ada kuburan kan, biar pada bangkit itu. Heboh deh tuh. Wah, gedung 18 Wolf gerejanya yang mati pada bangkit. Haleluya. Itu pokoknya tuh saya mimpi, pokoknya kehidupan ada di dalam gedung gereja tersebut. Membawa kehidupan untuk orang-orang di sekitarnya. Ayo, imagine katanya. Punya mimpi yang besar. Karena apa? Aku punya Tuhan yang yes. Ada satu cerita, ada satu ibu nanya sama pendetanya, dia bilang gini, Pak Pendeta, apa saya berdoa minta sama Tuhan hal-hal yang besar aja atau yang kecil juga perlu saya sampaikan sama Tuhan? Apa jawab pendetanya? Pendetanya bilang gini, apa ada yang terlalu besar bagi Tuhan? Masalah kecil, masalah besar engkau, bagi Tuhan semuanya apa? Kecil. Jadi, gimana saudaraku? Jadi minta sama Tuhan jangan nanggung-nanggung. Mimpi jangan nanggung-nanggung. Karena bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Betul. Nah, ada good newsnya nih, ada kabar baik. Siap Anda saudaraku dengar? Good newsnya, ayat ini tidak otomatis terjadi. Anda berdoa, wah pasti Tuhan jawab. Enggak. Ayat ini tidak terjadi dengan otomatis. Tapi ditentukan oleh tingkat kehadiran, kuasa, dan kasih karunia Roh Kudus yang bekerja dalam hidup Anda. Sekali lagi saya ulangin. Ayat ini nih, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, ini tidak terjadi otomatis. Tetapi itu didasarkan atas kehadiran kuasa, kasih karunia, dan kehadiran Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi contohnya gini. Seberapa besar Roh Kudus bekerja dan hadir dalam hidup Anda? Itu akan mempengaruhi. Seberapa kuasa kasih Tuhan, kehadiran Tuhan ada di dalam hidup Anda.
kalau Anda sadar dan sengaja bergantung hidup Anda sama Tuhan, saya percaya ini applies untuk Anda. Sekali lagi, ayat firman Tuhan ini Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak daripada yang Anda doakan dan pikirkan. Itu hanya terjadi kalau memang Anda sadar akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup Anda dan Anda bergantung sama Roh Kudus. Kasih karunia-Nya, kuasanya, dan kehadirannya. Saya harap Anda ngerti apa yang saya sampaikan barusan. Jadi ada satu cerita nih. Dari 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Seorang tokoh namanya Yabes. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan apa? Dengan apa? Kesakitan. Tandanya nih anak benar-benar bukan anak yang istilahnya sukacita, ini bukan nih anak penderitaan nih. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang kerennya nih, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes berdoa, gitu. Yabes berdoa, saudaraku. Ini Anda pasti pernah dengar lagunya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas apa? Daerahku, dan kiranya terus tanganmu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kayaknya enak banget gitu ya. Ya, kayaknya enak banget nih doanya nih. Tapi listen to me. Yabes berdoa satu untuk apa? Untuk kuasa Tuhan ada dalam hidupnya. Yabes berdoa untuk kuasa Tuhan dalam hidupnya. Kata-katanya apa? Kuasa dalam hidupnya bahwa dia katakan gini. Kiranya engkau memberkati aku. Dia mau ada kuasa Tuhan dalam hidupnya. Nah, tapi kita harus beresin dulu nih. Apa yang harus kita beresin? Konsep arti kata berkat. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Langsung otak kita apa? Cien. Ting 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 ting. Kayak di kasino gitu. Ting 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 ting. Wah, jackpot gitu. Kagak kali, Bos. Berkat yang di sini yang Tuhan ngomongin adalah apa, saudaraku? Kita harus punya konsep ini karena maafkan saya atas nama pendeta-pendeta, atas nama gereja-gereja yang selama ini salah ngomonginnya cuma berkat doang. Dan selalu kalau berkat konotasinya apa? Uang. Enggak. Berkat itu apa sih? Kesehatan berkat enggak? Iya. Anda sakit dan berobat di rumah sakit semua segala macam. Kira-kira keluar duitnya lebih banyak enggak? Iya, tandanya kalau Anda punya kesehatan tuh Anda lebih dari orang kaya, katakan amin. Yes. Nah, Anda punya sukacita, bisa ketawa gitu di gereja, bisa Anda ketawa di rumah, itu berkat. Karena ada orang yang hidupnya apa? Sangat murung, cemberut, aja sedih aja. Kayaknya penderitaan aja dalam kehidupan dia. Anda bisa senyum, Anda bisa ketawa, Anda bisa ngakak. Itu yang namanya apa? Itu berkat dari Tuhan. Kesehatan, sukacita, Anda ada hikmat. Itu berkat, Bos. Anda harus mengambil keputusan penting. Pulang Indonesia apa Amerika ya? Philadelphia atau pindah kota lain ya? Tahu itu Tuhan bilang, enggak, kamu di sini. Itu namanya hikmat. Itu melebihi daripada uang, saudaraku. Anda punya ketenangan dalam hidup nih. Itu berkat loh.
Sementara Anda kerjanya Senin, Rebo, Senin, Rebo, Senin, Rebo. Tapi Anda tetap tenang. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pada saat Anda punya attitude seperti itu namanya berkat, bos. Intinya berkat itu apa? Sesuatu yang gak bisa dibeli pakai uang. Nah, Yabes berdoa untuk kuasa Tuhan ada dalam hidupnya dengan kata-kata memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan kabulkan gak? Yes, Tuhan kabulkan. Yang kedua, Yabes berdoa untuk penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kata-katanya apa? Kiranya tanganmu menyertai aku. Kiranya tanganmu menyertai aku. Yabes tahu kalau Tuhan memperluas darah kekuasaannya dia perlu hikmat dan bimbingan dari Tuhan. Anda saudaraku, kalau Tuhan memperluas darah kekuasaan, Anda mempercayakan, Tuhan mempercayakan Anda akan hal baru, depend on God, minta perlindungan Tuhan. Karena harus ada tuntunan dan guidance dari Tuhan. Yabes berdoa untuk kuasa Tuhan. Yabes berdoa untuk penyertaan Tuhan. Terus gitu dibilang, Yabes berdoa untuk perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Dibilang gini, melindungi aku dari malapetaka. Yabes tahu semakin dia berhasil, semakin banyak apa? Semakin banyak orang syirik. Semakin banyak serangan-serangan yang akan dia terima. Makanya dibilang apa? Dia butuh perlindungan Tuhan. Melindungi aku dari malapetaka. Semakin Anda dekat sama Tuhan, semakin banyak serangan-serangan yang akan iblis lakukan dalam kehidupan Anda. Yang menarik dari tiga-tiganya ini, Yabes berdoa untuk kuasa Tuhan, Yabes berdoa untuk penyertaan Tuhan, Yabes berdoa untuk pertolongan Tuhan. And at the end dari 1 Tawarik itu tadi bilang dan Tuhan mengabulkannya. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Apa yang membedakan doa Yabes sama anak-anak yang baru terima angpau Chinese New Year, Cynthia? Apa? Kalau anak-anak Chinese New Year habis terima angpau, yang mereka lihat apanya? Angpaunya, dia nggak ngelihat siapa? Si pemberinya. Dia nggak pernah peduli dengan yang memberi. Pokoknya dibuka, dibuang amplopnya, masuk kantong. Iya nggak? Dia nggak peduli siapa yang memberi. Tapi kalau Yabes berbeda, saudaraku. Yabes lebih peduli siapa? Dia lebih peduli si pemberinya daripada apa yang dia terima. Katakan amin. Nah, kita harus ingat nih bahwa yang memberi itu lebih penting daripada pemberian itu sendiri. Pay attention lantai 1, lantai 2. Kalau kita hanya terpaku pada permintaan Yabes tadi, kita akan mudah salah mengerti. Kalau salah mengerti gimana? Doa Yabes ini kita jadiin apa? Kita jadiin rumus dan kita jadiin jimat. Hati-hati loh. Tanpa kita punya kedekatan, tanpa kita ngapain? Tanpa kita peduli akan siapa yang memberi. Karena banyak orang-orang yang akhirnya menggunakan doa Yabes ini. Doa Yabes itu dia punya buku khusus orang ngebahas mengenai doa Yabes. Ada lagunya, ada semuanya pembahasan mengenai doa Yabes, prayer of Jabez di mana-mana. Tapi kita akan berbahaya kalau doa Yabes ini kita jadiin kayak semacam rumus atau jimat. Nggak tahu banyak kita tentang Yabes. Yang kita tahu bahwa dikatakan bahwa dia dinamakan Yabes karena ibunya merasakan yang namanya kesakitan atau penderitaan. Itu waktu lahir. Tapi setelah Yabes dewasa, apa yang terjadi? Yabes dimuliakan, lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Balik lagi ke ayat yang berikut, yang tadinya deh, Jill. Bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ujuk-ujuk tuh kalau Anda baca di 1 Tawarik ini, dari nama-nama orang, tahu muncul Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Tahu muncul kayak begitu.
Kenapa tiba-tiba muncul kata-kata Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Karena satu, karena doanya. Kita dapat simpulin bahwa gini, bahwa Yabes punya hubungan sama Tuhan yang dekat. Dan dia menganggap serius hubungannya sama Tuhan. Sampai apa? Kata-katanya tuh nggak pakai bunga-bunga, enggak. Kata-katanya tuh nggak pakai bertuah sama sekali di dalam doanya. Tapi dia tahu bahwa Tuhan adalah pemberi dan dia lebih care akan hubungannya dengan si pemberi daripada apa yang dia terima. Jadi hati-hati, jangan kita pakai doa Yabes ini menjadi magic words. Ada satu quote bilang bagus banget, tujuan doa bukan untuk mendapat apa yang kita inginkan, tapi untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Sekali lagi baca sama-sama, 1, 2, 3. Tujuan doa bukan untuk mendapat apa yang kita inginkan, tapi untuk mendapat jadi apa yang Tuhan inginkan. Itu tadi cerita Yabes nih. Dia minta dan Tuhan kabulkan. Dia dapat bonus dari Tuhan karena dia mengalami kesakitan. Dan Tuhan mengabulkan doa dia. Itu namanya apa? Good surprise. Ada ekstra. Ada bonus. Nah sekarang saya mau bawa ke cerita kedua nih. Cerita Raja Salomo di dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 3. Ini Anda harus ikutin nih. Ini menarik banget nih. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. By the way, judul perikop ini judulnya doa Salomo minta hikmat. Ya, doa Salomo minta hikmat. Berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ini Salomo disamperin Tuhan. Halo, lantai 1, lantai 2. Tuhan bilang gini, lo mau minta apa? Lo mau minta apa Tuhan nanya? Ini dia. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti hari ini. Next. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Dia lagi ngobrol nih sama Tuhan ya. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka ini Tuhan nanya, lu mau apa Salomo? Lu mau apa? Ini yang diminta ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Tuhan bilang gini, Salomo, lo mau apa? Udah gitu Salomo bilang, Tuhan, simpelnya nih, Tuhan kasih saya hikmat dong untuk menghakimi orang. And then next. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Tuhan kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Next. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kau tunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Dia cuma minta hikmat. Salomo cuma minta hikmat. Sekali lagi nih, Salomo ditanya Tuhan, minta apa loh? Saya minta hikmat. Tuhan kasih apa? Melebihi jauh apa yang dia doakan dan pikirkan. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kekayaan, Tuhan kasih kemuliaan. Dan apa? Umur panjang. Gila gak lo? Bagaimana Tuhan ngeliat hati orang? Karena apa? Salomo tidak menghendaki kematian musuhnya. Dia tidak mau kekayaan semua segala macam. Dia minta cuma apa? Lord, as simple as give me your wisdom. Tuhan kasih lebih dari apa yang dia minta. Kuncinya di mana saudaraku? Kuncinya di hati. Kuncinya di dalam motivasi.
Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Amin, amin, amin. Hati lo benar gak? Do you have pure heart gak di hadapan Tuhan? Atau hati kita tuh banyak membenci? Atau menginginkan kematian atau kesakitan buat orang lain? Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk ngapain? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. 1, 2, 3. Aku datang dan mempunyai dalam. Yesus datang untuk apa? Mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam apa? Kelimpahan. Yang berhubungan dengan kehidupan kelimpahan cuma datang dari siapa? Cuma datang dari Yesus Kristus. Ngomongin yang namanya kelimpahan hidup, again, ngomongin kelimpahan jangan konotasinya apa? Uang. Nope. Ganti konsep. Kelimpahan hidup itu berbicara banyak hal. Let me tell you. Kita nggak bisa memberi kepada orang lain sesuatu yang kita nggak milikin. Benar apa benar? Anda nggak punya $20, ada orang minta $20, Anda nggak bisa kasih karena kalau Anda nggak punya duit $20. Orang minta garam, kalau di rumah Anda nggak ada garam, Anda nggak bisa memberikan. Kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus selalu punya kelimpahan. Apalagi yang namanya kelimpahan hidup. Setiap Anda doa, di sana ada kelimpahan kehidupan. Setiap Anda doa, ada kelimpahan kehidupan. Tuhan kabulkan doa kita, ada kelimpahan kehidupan. Tuhan tunda jawab doa kita, ada kelimpahan kehidupan. Tuhan tidak jawab doa kita, ada kelimpahan kehidupan. Nah, masalahnya begini. Di tengah kelimpahan hidup yang kita terima, seringkali kita nggak sharing sama orang lain. Kita skip sendiri kelimpahan kehidupan itu. Nah, mulai hari ini jangan jadi orang egois yang menyimpan kelimpahan kehidupan hanya untuk diri kita sendiri. Mari kita berdiri, saudaraku. Saya mau untuk setiap kita nangkep. Paulus berdoa. Dibilang gini, bagi dialah yang sanggup, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Paulus berdoa. Yabes ngapain? Yabes berdoa. Kiranya engkau memperluas daerah kekuasaanku dan memberkati aku berlimpah-limpah, sehingga sakit penyakit tidak menimpa aku. Yang ketiga, Salomo berdoa. Ketiganya adalah apa? Berdoa, berdoa, dan berdoa, saudaraku. Anda pengen mengalami keajaiban Tuhan, kesanggupan Tuhan kita yang luar biasa, datang dengan doa, dengan motivasi hati yang benar. Datang dengan doa, always with prayer, with the right motive. Sehingga apa? Sebagaimana doa Yabes, sebagaimana doa Raja Salomo bisa tergenapi dalam kehidupan Anda. Jangan lupa ngapain saudara tadi yang saya bilang? Jangan lupa untuk imagine. Jangan lupa untuk bermimpi. Punya masalah? Of course kita punya masalah. Tapi jangan stop bermimpi dan bawa mimpi-mimpi kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Thank you Lord Jesus. Materaikan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kami bisa nelen. Dan bukan hanya kami telan firman-Mu Tuhan.
tapi kami tahu firman-Mu yang akan membawa perubahan kehidupan buat kami. Berikan mimpi-mimpi baru, berikan visi-visi baru buat kami. Di tengah permasalahan kami sekalipun Tuhan. Biar kami membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Lewat doa-doa kami Tuhan. Thank you Jesus. Amin. Kami percaya Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi gereja Tuhan, dengan iman katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau materaikan firman-Mu Tuhan buat kami setiap hati Tuhan. Dan biar kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan menjadi pendengar doang. Dan kami mau membangun doa dengan motivasi yang benar. Dan kami percaya bahwa Yesusku sanggup dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang aku pikirkan dan doakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita bawa persembahan kita dengan hati yang penuh dengan sukacita, bukan bersungut-sungut, tapi with a joyful heart, karena Dia suka akan pemberi-pemberi yang penuh dengan sukacita. Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa Yesusku sanggup memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Saat ini kami membawa persembahan kami Tuhan. Mungkin ada yang membawa persembahan dengan hati yang penuh dengan pengorbanan Tuhan. Tuhan yang memperhitungkan setiap tangan-tangan yang memberi. Biar berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap mereka. Kesehatan, hikmat, sukacita ada turun buat setiap anak-anak Tuhan. Untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukain pekerjaan-pekerjaan baru. Demikian Bapa, biar persembahan yang boleh kami terima ini boleh dikelola dengan benar oleh pengurus di tempat ini. Berdoa memberkati kota tempat kami tinggal, Philadelphia. Ada shalom, ada keamanan, ada terang kasih Tuhan atas kota Philadelphia. Peace on earth, damai di bumi. Saudaraku, terus berdoa untuk proses pembelian gedung gereja baru di 18 Wolf.
Kita berdoa biar Tuhan aja yang melancarkan segalanya. Tapi di atas semuanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Amin saudaraku. Mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah anak-anak Tuhan yang hidupnya berbuah dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory. Haleluya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Happy Sunday, God bless you all. Sunday School